I feel so good to be back. Balik lagi dengan gue. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah iPhone 13 Pro. Ini adalah iPhone 13 Pro, handphone yang dikeluarkan Apple tahun lalu. Setelah beberapa hari gue pakai, inilah review iPhone 13 Pro di tahun 2022. Yang pertama akan gue bahas yaitu desainnya. Sekilas iPhone 13 Pro mirip dengan iPhone 12 Pro, tetapi jika diperhatikan akan ada sedikit perbedaan. Yang pertama, kameranya yang jauh lebih besar dan notch-nya yang lebih kecil. Bagian depan dan belakangnya menggunakan kaca. Frame-nya yang stainless yang merupakan magnet bagi sidik jari. Solusinya ya kita pakaiin case. Secara garis besar, desain dari iPhone 13 Pro masih sama dengan iPhone sebelumnya. Untuk gue sendiri, ukuran dari iPhone 13 Pro ini pas. Ketika dipegang dengan satu tangan, jari gue bisa menjangkau pojok atas layar. Untuk layar dari iPhone 13 Pro ini masih menggunakan Super Retina HDR OLED display berukuran 6,1 inch dengan kecerahan maksimum 1000 nits dan 1200 nits untuk HDR. Ketika pakai iPhone 13 Pro di outdoor di bawah sinar matahari langsung, layarnya tetap kelihatan dengan jelas. Overall, layar dari iPhone 13 Pro ini sudah cakep banget. Dari warna, kecerahan, dan kontras. Dipakai untuk nonton pun juga sangat asik. Yang menjadi upgrade di iPhone 13 Pro ini adalah layarnya yang sudah support 120 Hz. Pengalaman menggunakan layar iPhone 13 Pro ini terasa smooth banget dan ketika scrolling teks masih bisa terbaca dengan jelas. Oh iya, layarnya sendiri juga adaptif, jadi bisa berubah menyesuaikan dengan apa yang ditampilkan pada layar dari 10 Hz hingga 120 Hz. Ini membuat handphone ini menjadi hemat baterai jika nggak 120 Hz terus-terusan. Yang gue rasakan layar 120 Hz ini kagumnya pas awal-awal pakai aja. Setelah beberapa lama mata gue menjadi terbiasa dengan layar 120 Hz atau bahkan lupa kalau layar iPhone 13 Pro ini udah 120 Hz. Nah, kalau kalian sudah terbiasa dengan layar 120 Hz dan cobain layar yang 60 Hz, menurut gue kelihatan jelas perbedaannya. Kalau sudah ngerasain layar yang 120 Hz, layar handphone 60 Hz berasa kurang smooth. Menurut gue, layar 120 Hz harus jadi fitur standar handphone mahal. Terlebih untuk sebuah iPhone. Ini berarti iPhone generasi selanjutnya nggak mungkin menggunakan layar 60 Hz. Masa iPhone downgrade sih? Kita masuk ke bagian kamera. Ngomongin kamera dari sebuah iPhone selalu menarik untuk dibahas. Sekilas kamera dari iPhone 13 Pro bentuknya mirip seperti iPhone 12 Pro yang masih dengan 12 megapikselnya. Tetapi dengan ukuran yang lebih besar, ini terdapat sensor yang lebih besar. Kamera dengan bukaan aperture juga lebih besar untuk kamera utama, wide f1.5, ultra wide f1.8 dan telefoto f2.8. Kalau soal foto kamera dari iPhone 13 Pro ini menurut gue bagus sih. Hasil fotonya cakep-cakep di ketiga kameranya. Dan hasil foto low light-nya juga masih bagus. Ada juga makro. Jadi buat kalian yang suka foto objek dari jarak fokus 2 cm. Dan hasil foto dari mode makronya juga lumayan bagus. Detailnya juga masih jelas. Mode makro ini bukan hanya untuk foto. Di video pun juga ada mode yang namanya auto makro. Yang ada di setting kalian tinggal cari aja auto makro. Hasil video mode makro ini detailnya cukup jelas. Juga fokusnya cukup akurat walaupun ada gerakan. Gue pribadi ngerasa seru aja jadinya karena kualitas dari foto dan video makronya termasuk bagus. Untuk hasil perekaman video dari iPhone 13 Pro ini bagus. Yang gue rasakan itu saat pengambilan video stabil banget, terutama di keadaan cukup cahaya. Rekam di mobil stabil,
Rekam sambil jalan juga stabil. Warnanya bagus, detail dapet, warna tampak natural, enggak oversaturated. Untuk video ada dua fitur baru. Pertama, Cinematic Mode yang simpelnya fitur untuk mengatur fokus di video dengan bantuan software, jadi objek yang enggak fokus akan dibuat lebih blur. Fitur Cinematic Mode ini hanya bisa direcord di 1080-30 fps. Kita masuk ke bagian gaming. Pengalaman gue main game di iPhone 13 Pro ini lancar banget tanpa ada kendala sama sekali. Apalagi iPhone 13 Pro menggunakan chipset A15 Bionic 5 nanometer dengan CPU hexa-core. Bermain game lancar dan bisa bermain di refresh rate tinggi. Gue coba main game dengan settingan mentok rata kanan, hasilnya lancar-lancar saja. Terlebih layarnya yang sudah 120 Hz, pengalaman bermain game menjadi lebih seru. Kita masuk ke bagian baterai. Setelah beberapa hari gue pakai iPhone 13 Pro ini, baterainya awet banget. Pemakaian gue seperti sosial media, nonton dan main beberapa game, dan ambil foto dan video untuk kerjaan, sehari itu baterainya gak habis. Kapasitas baterainya 3095 mAh yang support fast charge